Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa sama-sama menjalankan dari ibadah yang agung di malam dari malam-malam hari dari bulan Ramadan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Telah berlalu kepada kita dari hari-hari yang agung dari bulan Ramadan. Dan kita telah memasuki pada malam yang ke-21. Itu artinya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah 20 hari bulan Ramadan berlalu meninggalkan kita. Lantas apakah kita menyangka dari apa yang selama ini kita usahakan, kita perhadapkan, kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amalan yang sudah ada pemastian untuk diterima? Ini tentu tidak ada, jemaah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, seorang hamba ketika beramal terhadap sebuah amalan yang berkaitan dengan ibadah, maka hendaknya dia banyak-banyak untuk memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari apa yang telah kami usahakan, dari apa yang telah kami persembahkan kepadamu ya Allah. Ini doa seorang mukmin, doa seorang muslim. Karena di sana ada amalan yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai amalan yang sudah dipersembahkan kepada Allah. Bersamaan dengan itu, amalan ini tergolong sebagai amalan yang sia-sia. Ini amalan yang merugi. Dan di sana banyak orang-orang yang mereka sudah beramal tapi merugi amalan mereka. Makanya dalam surah Al-Kahfi Allah katakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian, kata Allah, kami beritakan tentang orang-orang yang al-akhsarina a'mala. Allah sebut mereka dengan sebutan al-akhsarina a'mala. Siapa mereka? Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat yang selanjutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang merugi amalannya di dunia ini. Nah, ini bukan orang yang enggak beramal, jemaah. Orang yang enggak beramal sudah jelas rugi amalannya. Sudah jelas dia merugi karena enggak beramal. Di bulan yang seagung ini yang Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'in adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aduhai betapa celakanya seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, bersamaan dengan itu Ramadan pergi meninggalkan dia, sementara dosanya tidak diampuni. Padahal ini adalah bulan maghfirah. Ini orang Allah katakan sudah beramal tapi merugi amalannya. Dan yang lebih parahnya lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanillahu wa iyyakum, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka mengira bahwasanya amalan yang mereka perbuat itu adalah amalan yang terbaik. Padahal tersesat amalan mereka. Dan di dalam amalan puasa telah disebutkan dari nas-nas yang ada dari para ulama, serta dalam konteks-konteks hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita bahwa ada beberapa perangai yang akan merusak amalan puasa seseorang, yang akan membuat puasa seseorang itu tidak bernilai di sisi Allah, tidak selamat puasanya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dari seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid bin Jabar, bahwa beliau pernah mengatakan khoslatani,
Man hafizahuma salima lahu shaumuhu. Ada dua perkara kata Imam Mujahid bin Jabar. Ini seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Dia katakan ada dua perangai yang mana ketika seorang hamba dijaga oleh Allah, dihindarkan oleh Allah dari dua perkara ini, akan selamat puasanya. Berarti mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan kita. Kalau orang enggak dijaga Allah dari dua perkara ini, berarti apa? Puasanya sia-sia. Puasanya tidak selamat. Karena beliau mengatakan, siapa yang Allah jaga dari dua perkara ini, akan selamat puasanya. Kalau selamat puasanya, artinya puasanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau puasanya tidak selamat, berarti mardud, tertolak dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu al-ghibah wal kadhib. Perangai yang membuat seseorang itu akan menjadi orang yang puasanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang itu suka menggunjing, menghibah, dan yang kedua al-kadhib, suka berdusta. Ini amalan puasa adalah amalan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membalasnya. Amalan seorang hamba yang sangat mulia, yang jaminannya luar biasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan diiringi dengan keimanan, rasa iman kepada Allah, bukan paksaan, bukan riya, bukan sum'ah dan seterusnya, dan juga mengharapkan pahala di sisi Allah, jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan dihapuskan dari dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini amalan agung. Dan di dalam amalan puasa, ketika seseorang menghibah saudaranya, menjatuhkan kehormatan saudaranya, menjelek-jelekkan dari aib saudaranya, maka ini adalah amalan yang akan menjadikan puasa seseorang itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Beliau katakan, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Kami enggak tahu. Engkau dan Allah lah yang paling tahu ya Rasulullah. Kami enggak tahu. Maka Nabi mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau menyebutkan aib saudaramu sementara dia tidak suka ketika disebutkan dari aib yang ada pada saudara kita itu. Ini ghibah namanya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa in kana fihi ma taqul?" Bagaimana kalau memang suatu yang kami ceritakan itu memang benar-benar ada sama dia? Bagaimana ya Rasulullah? Kalau yang kami ceritakan itu benar ada sama dia, kami tidak buat-buat, kami tidak membohongi dia, kami tidak mendustai. Tapi yang kami ceritakan adalah sesuatu yang memang benar-benar ada sama dia. Bagaimana Rasulullah kalau seperti ini? Apakah ini ghibah? Kata Nabi, "In kana fihi ma taqul faqad ibtaghtah." Kalau kamu menceritakan terhadap saudaramu, tentang saudaramu, sesuatu yang ada, benar-benar ada pada dia, faqad ibtaghtah. Itulah yang namanya ghibah, kata Nabi. Tapi kalau itu tidak ada pada saudaramu, maka faqad bahattah, kata Nabi, sungguh engkau telah menuduhnya, sungguh engkau telah memfitnahnya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Sangat jelas sekali kepada kita dari konteks ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan betapa bahayanya dosa ghibah ini dosa besar. Yang Allah perumpamakan orang-orang yang mereka mengghibahi saudaranya. Allah kasih tahu dalam surah Al-Hujurat. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kalian, kata Allah, untuk memakan bangkai saudara kalian? Dalam keadaan bangkai ya, bukan dalam keadaan biasa. Mungkin kita makan daging saudara kita, tidak dalam keadaan bangkai, kita jijik. Ya. Bahkan bukan kita yang makan, kita lihat saja orang yang memakan dari daging saudaranya, walaupun bukan dalam keadaan bangkai, kita jijik. Tapi bersamaan itu jemaah dimuliakan oleh Allah, Allah katakan, maukah kalian memakan bangkai saudara kalian, yang kalian gunjing, yang kalian ceritakan, yang kalian sebut-sebut kejelekannya di hadapan saudara-saudara kalian? Fakarihtumu, pasti kalian enggak suka, kata Allah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha merahmati. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Mujahid bin Jabar dari amalan
yang akan merusak puasa seseorang, dari amalan yang akan menjadikan puasa seseorang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-kadzib, ucapan-ucapan dusta. Ini kadang kita terbiasa. Dusta yang satu akan menyeret kita kepada dusta yang lainnya. Makanya Nabi mewanti-wanti dalam hadisnya, wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian, kata Nabi, dari ucapan dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dusta itu akan menyeret pelakunya terjatuh, terseret kepada dusta yang berikutnya, kepada maksiat yang berikutnya. Ini bermula dari dusta ini. Bermula dari kebohongan. Terbiasa sehingga semakin menaik dan menaik seterusnya kepada maksiat yang semakin besar. Sehingga tatkala seorang hamba itu sudah terbiasa, Nabi katakan wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dusta demi dusta yang dilakukan seseorang itu akan menyeret dia terjerumus di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua perkara yang disebutkan oleh Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala. Yang pertama ghibah, yang kedua adalah al-kadzib, yaitu dusta, baik itu dusta kepada saudara kita maupun dusta terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan amalan puasa seorang itu menjadi amalan yang sia-sia, yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan keji dan ucapan yang kotor, caci maki, laknat, celaan kepada saudara kita, bahkan sesama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Sibabu muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, Nabi SAW mengatakan, mencela seorang mukmin kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Ini ma'asyiral muslimin, a'azinallahu wa iyyakum. Bahkan Nabi mensifati sifat seorang mukmin itu bukan pencela, bukan pelaknat, bukan ucapan kotor yang keluar dari lisannya. Tapi seorang mukmin itu mereka menjaga etika. Semakin dia mempelajari ilmu agama, semakin banyak ilmu agama yang dia pelajari, yang dia masukkan di dalam hatinya, yang menancap di dalam hatinya, maka akan semakin berubah pula sikap seorang mukmin ini. Makanya Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Bukanlah dari sifat seorang mukmin yang dia itu suka mencela. Mukmin itu enggak suka mencela. Sedikit-sedikit keluar ucapan laknat kotor dari mulutnya. Sedikit-sedikit ketika berjalan di jalanan, kemudian ada motor dari sampingnya berjalan dengan cepat sehingga air becek terciprat kena bajunya, keluar ucapan kotor dari mulutnya. Mukmin ini tidak seperti ini. Bahkan banyak yang kita saksikan dari saudara-saudara kita yang memakai pakaian Islami, namun mereka tidak menyadari pakaian yang mereka pakai adalah pakaian yang berkaitan dengan ciri dan simbol kaum muslimin. Yang keluar dari mulut mereka ucapan kotor. Bersamaan dengan itu mereka memakai kopiah, mereka memakai pakaian yang Islami. Tapi lisan mereka, mulut mereka tidak mereka jaga dari ucapan-ucapan yang demikian. Ma'asyiral muslimin, a'azinallahu wa iyyakum. Nabi katakan, mukmin itu bukan ta'an, bukan pencela. Walal la'an, bukan tukang laknat. Sedikit-sedikit laknat untuk kamu, sedikit-sedikit laknat Allah untuk kamu, dan seterusnya. Kalau itu laknat yang datang dari Nabi dan Allah, kita jelaskan. Tapi bersamaan dengan ini, seorang mukmin bergampangan untuk mengucapkan kalimat-kalimat laknat kepada saudaranya. Mukmin itu, kata Nabi, bukan tukang laknat, bukan tukang cela. Walal fahish, mukmin itu bukan orang yang mereka berucap dengan ucapan keji. Walal badhi, dan mukmin itu bukan seorang yang berucap dengan ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan kotor, ucapan keji, ini bukan ciri seorang mukmin. Apalagi dia lagi puasa, jamaah dimuliakan oleh Allah. Nah, ini permasalahan kita, ucapan-ucapan yang seperti ini di luar puasa saja Allah haramkan. Nabi SAW sampai mengatakan bukanlah sifat seorang mukmin. Artinya apa? Artinya bukan seorang mukmin yang demikian perangainya. Apalagi dalam keadaan puasa. Yang Nabi SAW
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyam minal akli wasyarab, innama as-siyam minal laghwi warrafath." Puasa itu bukan sekadar seorang menahan dari makan dan minum. Puasa itu enggak cukup kita menahan dari rasa lapar dan rasa dahaga. Puasa itu bukan sekedar kita enggak makan dan enggak minum, jemaah. Innamas siyam minal laghwi warrafath. Tapi puasa juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang harus menjaga lisannya, harus menjaga dirinya dari ucapan-ucapan keji, perbuatan yang sia-sia, dan juga ucapan-ucapan yang kotor. Ini baru seorang mukmin. Ini ma'asyiral muslimin, a'azinallahu wa iyyakum, dari 3 perkara yang disebutkan oleh syariat. Yang pertama ghibah, yang kedua adalah kadzib, dusta, yang ketiga adalah ucapan keji dan ucapan kotor, laknat, caci maki kepada sesama kaum muslimin, bahkan seluruh kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi dari amalan-amalan yang akan membuat puasa seseorang itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang dapat kita sampaikan ini bermanfaat kepada kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari hari-hari yang telah berlalu kepada kita di bulan Ramadan ini menjadi hari-hari yang istimewa, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dari amalan agung puasa kita serta amalan qiyamul lail yang selama ini telah kita persembahkan, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memanjangkan seluruh umur kita seluruhnya untuk kita bisa menggapai keutamaan yang lebih agung lagi, yaitu di 10 terakhir dari hari-hari yang ada di bulan Ramadan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.